الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Muqaddimah Hadramiyah yang ditulis oleh Syekh Hadrami rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang haji. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kesempatan haji mabrur dan umrah yang mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kita sudah mendekati bulan Ramadan dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah Ramadan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan faslun pasal baru. Fi bayani tentang penjelasan arkanil haji, rukun-rukun haji wal umrati dan umrah. Dalam ibadah haji ada 3 amal, Pak. Yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Berbeda dengan sholat ya. Kalau sholat itu pembagiannya rukun, sunnah, hay'ah. Tapi kalau haji, rukun, wajib, sunnah. Beliau mengatakan, arkanul haji, rukun-rukun haji, khamsatun, ada 5. Artinya 5 ini harus dilakukan. Kalau salah satunya tidak dilakukan, tidak sah. Seperti rukun salat, tidak dilakukan, tidak sah. Yang pertama adalah al-ihramu. Ihram itu adalah niatan untuk masuk ke dalam ibadah haji. Jadi kerentak dalam hati kita untuk melakukan ibadah haji pada saat kita sudah memakai baju ihram dan kita sudah berada di miqat. Nah, itulah yang disebut sebagai ihram. Dan pada waktu kita ihram, kita ucapkan niatnya dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua adalah wal wukufu bi Arafah dan wukuf di Arafah. Jadi kalau ada orang tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah, harus diulang lagi tahun besok. Yang ketiga adalah wat tawafu dan tawaf, yaitu 7 kali putaran di Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad. Yang keempat adalah wasa'yu dan sa'i, yaitu antara Safa dan Marwah, juga 7 kali putaran sama. Yang kelima adalah wal halqu dan gundul, maksudnya tahallul. Jadi tidak harus gundul. Boleh gundul, boleh cukur. Kalau untuk wanita malah tidak boleh gundul. Ini 5 yang harus dilakukan pada saat kita haji. Adapun umrah hanya 4. Wa arkanul umrati, adapun rukun-rukun umrah arba'atun hanya 4. Wahia yang pertama adalah al-ihram, ihram sama. Yang kedua wat tawafu, tawaf sama. Yang ketiga was-sa'yu, sa'i sama. Yang keempat wal halqu dan gundul, maksudnya tahallul sama. Berarti yang enggak ada apa? Wukuf di Arafah. Karena wukuf ini hanya pada waktu haji saja, sebagaimana sabda Nabi, al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Sekarang beliau memerinci 5 rukun tadi. Mulai pertama ihram. Nah, maka beliau sekarang perinci. Faslun, pasal baru. Fi bayanil ihram, tentang penjelasan ihram, yaitu rukun yang pertama. Beliau mengatakan al-ihramu, ihram adalah niyatul haji, niatan melakukan haji, awil umrati, atau melakukan umrah, au huma, atau kedua-duanya. Berarti bisa labbaik Allahumma hajjan, bisa labbaik Allahumma umratan, bisa labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Dan dimasukkan dalam hati, namanya niat itu amalan hati, Pak. Adapun pelafalannya tadi itu hanya sunnah. Kalau niatnya dalam hati, ini rukun. Wayan akidu dan sah mutlaqan, secara mutlak. Mutlak itu maksudnya dia tidak mengucapkan apa-apa selain pokoknya saya ihram. Ihram haji atau ihram umroh atau ihram haji umroh dia nggak sebutkan. Karena ada 3 macam tadi kan. Nah, dia tidak sebutkan nggak apa-apa. Yang penting thumma, kemudian yasrifuhu, dia
mengarahkannya lima syaa terhadap apa yang dia mau. Kalau dia maunya umrah, silahkan umrah. Maunya haji, silahkan haji. Maunya haji plus umrah, yaitu qiran, silahkan. Wa yustahabbu, dan disukai. At-talaffudhu, melafalkan bin niyati, dengan niat. Fayaqulu, yaitu dia mengucapkan, nawaitu, aku meniatkan al-hajja, untuk haji, awil umrata, atau umrah. Wa ahramtu, dan aku ihram bihi, dengannya, lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Itu kalau dia melakukan haji atau umrah saja. Wa in hajja aw i'tamara an ghairih, dan jika dia itu haji atau umrah untuk orang lain, jadi misalnya bapaknya yang sudah mati, qala, maka dia mengucapkan, nawaitu, saya meniatkan al-hajja, haji, awil umrata, atau umrah, an fulanin, untuk si fulan, sebutkan namanya, Pak. Gelarnya nggak usah, Doktor fulan nggak perlu, langsung namanya, ya. Jadi misalnya Abu Zaidin, ya an Abi Zaidin, nggak usah pakai Syekh atau Ustadz, nggak usah. Almarhum ya nggak apa-apa, itu bukan gelar. Wa ahramtu bihi, dan saya ihram dengannya, lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Ini lafalnya panjang, Pak. Ini seandainya kita ganti dengan yang sudah biasa kita baca, nggak apa-apa. Ya tadi, labbaik Allahumma hajjan, lebih simpel. Labbaika Allahumma hajjan, cuma 3 kata, lebih simpel daripada yang dalam kitab ini. Wa yustahabbu, dan disunahkan juga at-talbiyatu, mengucapkan talbiyah, ma'an niyati, bersama niat. Wal iktsaru, dan memperbanyak, minha, dari talbiyah. Wa raf'us sauti, dan mengeraskan suara, biha, dengan talbiyah. Lirrajuli, untuk laki-laki. Illa, kecuali, fi awwali marratin, pada pertama kalinya talbiyah. Fayusirru biha, maka dia itu mensirkan, tidak dikeraskan, dengan talbiyah yang pertama tadi. Wa yundabu, dan disunahkan, ayyadhkura, bahwasanya dia menyebutkan, ma ahrama bihi, sesuatu yang dia itu ihram dengannya. Nah, jadi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan, itu disunahkan juga untuk diucapkan setelah niat tadi. Jadi niatnya diucapkan, kemudian talbiyahnya diucapkan. Tapi seandainya niatnya tadi nggak kita ucapkan, cukup talbiyahnya tok, sebagaimana yang biasa dilakukan di kelompok kita atau di jemaah kita, nggak ada masalah seperti itu, nggak ada masalah. Karena niatan tadi tidak harus diucapkan, ya. Yang penting niatnya muncul dalam hati kita. Kemudian ini mengeraskannya ini khusus laki-laki. Sehingga kalau untuk ibu-ibu, itu ketika mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, itu nggak usah teriak-teriak. Biasa saja, normal saja, sir saja, ya. Karena perempuan dengan laki-laki memang dalam bab bersuara itu berbeda. Laki-laki disyariatkan mengeraskan, perempuan tidak. Contohnya azan. Azan itu nggak ada untuk perempuan, ya. Tapi kalau qomat masih ada, sebagian ulama berpendapat jamaah perempuan, diimami perempuan, maka perempuan pakai qomat, nggak apa-apa, ya, karena qomat itu tidak dikeraskan suaranya, hanya untuk orang yang ada di ruangan itu saja. Dari kitab ini yang saya anggap baru pada kalimat tengah ini, Pak. Kecuali talbiyah yang pertama, maka disirkan. Ini bagi saya baru. Karena saya belum pernah mendengar penjelasan seperti ini sebelum saya membaca kitab ini. Jadi labbaik Allahumma hajjan yang pertama kali tadi, itu tidak usah keras-keras, itu hanya sir. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, baru setelah itu kemudian kita mengeraskan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Dan itu disunahkan dari sejak kita ihram, berarti kalau dari Madinah, dari Dzul Hulaifah, sampai kita datang ke Makkah, Pak. Nggak mandek-mandek. Kalau pakai mobil ya sekitar 4 jam, talbiyah terus, nih. Nah, zaman sekarang gampang, ya, ada HP kan, disetel talbiyahnya. Sambil kita tirukan, jangan hanya nyetel tok, disetel dan ditirukan. Nah, waktu itu saya naik taksi dari Dzul Hulaifah ke Mekah, maka kita minta supaya sopirnya itu mensetel talbiyahnya. Nah, dia setelkan talbiyahnya, kemudian kita tirukan dari rekaman tersebut. Kemudian wasighatuha, adapun sighah talbiyah adalah
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Artinya adalah, saya penuhi panggilanmu ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Saya penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Saya penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan segala nikmat hanya milikmu. Dan segala kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Ini talbiyah dari Nabi seperti ini. Hanya saja sebagian sahabat Nabi nambah-nambahi. Dan oleh Nabi tidak dilarang. Nah, berarti nambah-nambahi boleh. Yang penting yang asalnya ini kita baca dulu. Setelah itu ditambah-tambahkan nggak ada masalah karena tujuannya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ditambah tasbih, tahmid, takbir, tahlil silahkan, nggak dosa, nggak apa-apa. Karena tujuannya adalah zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling bagus melazimi ini, Pak. Wa yukarriruha, dan dia mengulanginya salasan sebanyak 3 kali. Nah, ini minimalnya, Pak, 3 kali. Tapi kalau mau sempurna ya tadi dari sejak miqat sampai dengan Mekah 4 jam terus talbiyah. Thumma kemudian yusalli, dia selawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selawat? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu, wahai Nabi Muhammad. Artinya kalau setiap nama Allah disebut, maka nama Nabi juga disebut. Nah, talbiyah ini kita nyebut Allah, berarti selawat kepada Nabi disandingkan. Thumma kemudian yas'alullah, dia minta kepada Allah ar-ridha, supaya dapat ridha, wal jannah, dan mendapat jannah, wal isti'adzah minan nar, dan juga minta perlindungan dari neraka. Ini 3 ini, minta ridho, minta jannah, berlindung dari neraka. Ini hadisnya dhaif, riwayat Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Soleh, dia seorang perawi yang dhaif. Tapi meskipun dhaif diamalkan nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Ini hanya amal fadilah. Jadi bukan satu hukum yang baru kita tetapkan, ya. Dan memang kita berdoa apapun bebas, nih. Berdoa apapun bebas. Nah, paling bagus ya doanya ini. Kenapa minta ridho? Karena ridho ini adalah perkara yang paling besar. Wa ridwanu minallahi akbar, kata Allah. Ridho dari Allah itu perkara terbesar. Thumma da'a, kemudian dia berdoa bima ahabba, dengan apapun yang dia sukai, terserah. Kalau penuntut ilmu ya pasti doanya Rabbi zidni ilma. Wa idza, dan apabila ra'a, dia melihat al-muhrimu, orang yang ihram, au ghairuhu, atau selain orang yang ihram, syai'an, sesuatu, yu'jibuhu, yang menakjubkan dia, au yakrahuhu, atau sebaliknya yang dia benci, qala, dia mengucapkan labbaika innal aisha aisyul akhirah. Saya penuhi panggilanmu, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Jadi supaya kita tidak teringat dengan dunia, Pak. Melihat mobil kok bagus-bagus di Arab, labbaika innal aisha aisyul akhirah. Melihat cewek-cewek Arab kok ayu-ayu, bojoku kok beda, labbaika innal aisha aisyul akhirah. Tapi jangan dipendelengi loh, pendelengi mangke batal haji umrah pripun. Karena orang-orang Arab itu mereka sebagiannya tidak pakai cadar, Pak. Sebenarnya kalau pakai cadar itu lebih bagus. Tapi kalau kondisi ihram memang yang perempuan disuruh melepas cadar, itu sebabnya. Berikutnya faslun, pasal baru fi sunanin, tentang sunah-sunah tata'allaku yang berkaitan bin nusuki, dengan manasik haji. Wa yusannu, dan disunahkan al-ghuslu, mandi, untuk beberapa kali. Yang pertama lil ihram, untuk ihram. Nah, jadi ketika panjenengan sampai di Dzulhulaifah, mandi. Tapi karena di sana antri, maka tidak harus mandinya di Dzulhulaifah, di hotel saja. Saya sarankan teman-teman mandinya di hotel, nanti sampai di Dzulhulaifah tinggal langsung sholat. Nggak apa-apa. Yang kedua, walidukhuli Makkah, dan untuk masuk kota Mekah. Nah, maka kalau bisa berhenti di tengah jalan sebelum masuk Mekah untuk mandi, bagus, Pak.
Tapi kemarin saya tidak melakukan karena naik taksi. Ya. Nah, taksinya disuruh berhenti di tempat pemandian umum mungkin juga nggak paham di mana kan. Nah, karena nggak tahu ya sudah kita langsung ke hotel nih. Sehingga sampai di hotel baru mandi dan hotelnya sudah masuk area kota Mekah. Nah, kalau mau sunnah betul-betul itu sebelum area Mekah kita minta sopirnya berhenti kita mandi dulu. Yang ketiga adalah wukuf fi Arafah dan untuk wukuf di Arafah. Apakah ada dalilnya mandi ketika wukuf di Arafah? Nah, itu penjelasannya insya Allah di bawah nanti akan kita temukan. Tapi sebenarnya mandi-mandi ini karena sunnah, sehingga kalau tidak dilakukan pun tidak berdosa. Tapi yang dimaksud oleh penulis ini adalah supaya ibadah kita betul-betul sempurna sesuai dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin sempurna semakin besar pahalanya. Kalau ditanya alasannya, kenapa kok wukuf disuruh mandi dan sebagainya ini, ya, karena kita akan kumpul dengan orang banyak, Pak. Kalau kumpul dengan orang banyak, itu jangan sampai kita membawa bau yang tidak enak sehingga mengganggu orang yang sebelah kita. Maka yang keempat adalah wa Muzdalifah. Dan untuk wukuf di Muzdalifah juga sama, mandi lagi. Yang kelima, wali romyi dan untuk melempar ayyamit tasyrik jumrah pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13. Ini juga kumpul banyak orang. Maka ringkasnya sebelum kita melakukan satu ibadah kepada Allah dimulai dengan mandi. Sebelum kita kumpul bersama orang banyak dimulai dengan mandi juga. Kemudian watatyibu dan mewangikan badanihi badannya lil ihrami untuk ihram tuna tanpa saubihi bajunya. Nah, jadi bajunya nggak dikasih parfum, Pak. Yang dikasih adalah badan, kulitnya. Gitu. Jadi misalnya di ketiaknya dikasih parfum, disemprot parfum. Kalau badannya tidak. Tetapi di sini saya kasih tanda kurung kata-kata selain bajunya ini. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan pendapat madhab Syafi'i yang mu'tamad. Mu'tamad itu yang dianggap paling bagus atau paling kuat. Jadi pendapat mu'tamadnya madhab Syafi'i, baik badan maupun baju semuanya boleh dikasih parfum. Untuk yang badan hukumnya sunnah, memparfumi. Untuk yang baju hukumnya mubah. Jadi tidak sunnah juga tidak makruh. Ini pendapat yang mu'tamad. Makanya sengaja saya kasih tanda kurung di sini. Kemudian, tapi perlu diketahui kalau kita kasih parfum di baju, setelah itu bajunya kita lepas. Nah, kalau mau kita pakai lagi untuk ihram, itu harus dicuci, Pak. Tapi kalau sejak tadi sudah kita pakai, masih ada sisa parfum, kemudian pas ihram itu parfumnya di baju masih tersisa, nggak apa-apa, nggak dicuci. Tapi kalau sudah dilepas, nah maka harus dicuci. Kemudian walu besu dan memakai izarin, sarung, waridain dan selendang. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang ihram ya. Baju putih di atas itu namanya selendang, baju putih di bawah namanya sarung. Abyadha ini yang warnanya putih. Karena Nabi bersabda, warna putih adalah yang paling bagus untuk baju. Jadidaini yang baru. Tetapi tidak harus, Pak. Makanya beliau mengatakan thumma, kemudian maghsulaini yang sudah dicuci, yang sudah dicuci itu maksudnya adalah yang tidak baru. Jadi maksudnya urutannya yang baru ini lebih utama daripada yang maghsul. Yang maghsul itu yang tidak baru. Maka boleh baru, boleh tidak, tapi yang baru lebih utama daripada yang tidak baru. Apakah Nabi juga memakai yang baru? Wallahu a'lam. Saya tidak nemu sebenarnya dalilnya. Tapi kenapa beliau mengatakan lebih bagus pakai yang baru? Karena kita sedang ibadah kepada Allah. Dan kita tunjukkan yang paling sempurna dari apa yang kita miliki. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu atau bajumu pada setiap mau sholat kepada Allah. Nah, tawaf itu sama dengan sholat. Berarti kita pakai baju yang baru ini. Wa na'laini dan memakai 2 sandal. Nah, jadi nggak boleh pakai sepatu, Pak. Kecuali kalau nggak punya sandal.
maka boleh pakai sepatu, tapi jangan menutupi mata kaki. Kalau sepatunya menutupi mata kaki, dipotong nih. Atau cari sepatu yang lain yang tidak menutupi mata kaki. Untuk laki-laki nih. Warak'atani dan 2 rakaat yuhrimu yang dia itu ihram ba'dahuma setelah 2 rakaat tadi mustaqbilan menghadap lil qiblah kepada kiblat indabtida'i sairihi pada permulaan perjalanan dia. Nah, jadi setelah kita pakai parfum, pakai baju nih, kemudian kita salat 2 rakaat. Salat 2 rakaatnya ini disebut sunnah ihram ya, salat sunnah ihram. Dan dilakukan di miqat masing-masing ya. Kalau kita dari Madinah berarti di Dzulhulaifah. Nah, setelah 2 rakaat itu baru ihram. Ihramnya kapan? Ketika sudah naik di atas kendaraan. Makanya di sini beliau mengatakan indab tidak isairihi pada permulaan perjalanannya. Jadi begitu bokong kita sudah naik di atas kursi bis, nah, saat itu kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau hajjan, terserah. Ya. Sunnahnya menghadap kiblat. Kalau nggak tahu kiblat ya sudah, terserah kemanapun bebas. Kemudian wa yustahabbu dan disunnahkan dukhulu Makkah, masuk kota Makkah qablal wuqufi, sebelum wukuf. Nah, jadi wukufnya kan tanggal 9. Maka masuk Makkah dulu sebelum tanggal 9. Makanya biasanya orang-orang itu sudah di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah. Dari Mina baru kemudian menuju ke ke Arafah ya. Nah, maka sudah masuk Mekah dulu sebelum wukuf. Terus masuknya dari mana? Wa min a'laha, dan dari bagian atasnya Mekah. Kalau namanya itu adalah kada. Kafnya di fathah ya. Kada. Ada lagi tempat namanya kuda. Kafnya di dhammah. Kalau masuk Mekah dari kada, kafnya di fathah. Kalau keluar dari Mekah dari kuda, yaitu kafnya di dhammah. Tapi mungkin nama-nama ini juga sudah nggak populer sekarang. Sehingga masuk dari manapun bebas. Tapi waktu itu memang Nabi masuknya dari bagian atas kota Mekah, yaitu dari kada, sementara keluarnya dari kuda. Naharon, siang hari. Karena Nabi juga begitu. Jadi sebelum masuk Mekah, beliau nginap dulu di satu tempat persinggahan. Nginap sampai masuk waktu pagi. Kalau sudah masuk waktu pagi, baru kemudian beliau masuk Mekah. Berarti masuk Mekahnya waktu siang. Tapi ini tidak harus ya, semuanya ini sunnah. Karena itulah Imam Bukhari ketika menulis judul bab dalam bab ini, beliau mengatakan babu dukhuli Makkah naharon walailan. Bab masuk Mekah siang malam terserah, bebas ya. Tapi waktu itu memang Nabi masuknya siang hari. Masyian dalam keadaan berjalan, hafian dalam keadaan cekeran. Cocok betul? Katanya betul cocok ya. Dan ini saya kasih tanda garis bawah karena di sini hadisnya dhaif. Nah, sehingga tidak harus kita memaksakan diri untuk berjalan kaki cekeran, enggak harus nih. Ada hotelnya jauh dari dari Ka'bah ya, pakai bis enggak ada masalah. Adapun dalilnya itu dalam Sunan Ibnu Majah. Disebutkan di sana bahwasannya para nabi-nabi dulu kalau masuk tanah haram Mekah itu mereka berjalan kaki dan cekeran. Itu dasar dalilnya, tapi derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Mubarak nih. Jadi rawinya namanya Mubarak tapi hadisnya tidak Mubarak karena hadisnya dhaif ini. Kemudian di sini saya kasih 2 bintang, ini tambahan dari saya sendiri ya. Karena di sini ada tambahan keterangan yang ingin saya masukkan di sini. Keterangan pertama adalah bahwa kalau bisa kita masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram itu lewat pintu namanya pintu Bani Syaibah. Kalau bisa. Bani Syaibah. Karena Nabi dulu masuknya juga lewat pintu Bani Syaibah. Nah, kenapa melewat pintu Bani Syaibah ini lebih utama? Karena lewat dari situ itu ke arah langsung ke arah Hajar Aswad. Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan tawaf. Karena kan tawaf setarnya dari apa? Hajar Aswad. Nah, sehingga lewat pintu itu lebih afdol dan itu diriwayatkan oleh Baihaqi. Tapi lewat manapun bebas.
Kemudian keterangan yang kedua yang ingin saya tambahkan yang tidak ada dalam kitab ini adalah bahwa kalau kita sudah melihat Ka'bah, nah di situ sebagian ulama mensunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman. Tambahlah kepada Ka'bah ini kemuliaan dan keagungan dan seterusnya ada doanya. Tapi doanya itu derajat hadisnya dhaif. Sehingga yang mengamalkan silahkan ada hadisnya dan memang doa apapun bebas, tapi yang tidak mengamalkan juga silahkan. Dan saya 2 kali umroh tidak mengamalkan itu, Pak. Karena model saya lebih suka yang hadis-hadis yang apa? Sahih. Nah, sehingga apa? Kita hanya menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi ada orang-orang yang melakukan, biarkan, jangan dilarang. Ya. Yang penting ada riwayatnya. Karena ini hanya bab tadi amal fadilah, bukan hukum baru ya. Kalau hukum baru perlu dalil yang sahih. Tapi ini hanya amal fadilah ya. Bahkan kita doa apapun bebas. Baik, itu 2 yang perlu saya tambahkan di sini sehingga saya kasih 2 bintang sengaja di sini. Kemudian berikutnya wa ayyatufa dan bahwasanya dia itu tawaf lil qudumi untuk datang awal ke Mekah. Ingkana jika adalah dia itu hajjan berhaji au qarinan atau dia itu qiron, haji qiron. Wa dakhala dan dia masuk Makkah kota Makkah qabla al-wuqufi sebelum wukuf. Jadi tawaf kudum, tawaf yang dilakukan pertama kali ketika orang datang ke Makkah itu dilakukan apabila dia itu haji atau qiran dan masuk Makkahnya sebelum wukuf. Nah, kalau orang umrah sama juga ketika datang ya tawaf, tapi tawafnya adalah tawaf rukun. Ya. Sehingga kalau untuk haji disebut tawaf kudum, kalau untuk umrah disebut tawaf rukun. Sama-sama tawafnya, hanya namanya berbeda. Nah, kalau nama-nama itu membingungkan, nggak usah pakai nama-nama. Yang penting datang ke Mekah, kita melakukan tawaf, selesai. Adapun nama-nama ini untuk mempermudah pembahasan berikutnya, Pak. Karena antara tawaf kudum dengan tawaf yang lain ada hukum yang berbeda. Nah, makanya dikasih nama-nama ini untuk memudahkan dalam kita memahami kalimat-kalimat berikutnya atau penjelasan-penjelasan berikutnya. Faslun, pasal baru, fi wajibatit tawafi, pada kewajiban-kewajiban tawaf wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya tawaf. Jadi kan kita masuk Mekah, tawaf kan, nah maka beliau rinci sekarang. Tawaf dibagi 2, ada wajib, ada sunnah. Wa wajibatut tawafi, adapun kewajiban-kewajiban tawaf tsamaniyatun, ada 8. Berarti 8 ini semuanya harus dilakukan, Pak. Kalau tidak dilakukan gimana? Tidak sah. Yang pertama, satrul aurah, menutupi aurat. Nah, maka ibu-ibu kalau tawaf tidak pakai jilbab ya tidak sah. Tidak menutupi aurat, auratnya dari kepala sampai kaki, mana yang aurat harus diketahui, mana yang tidak harus diketahui. Yang tidak aurat hanya 2, yaitu wajah sama telapak tangan. Syarat yang kedua atau kewajiban yang kedua adalah taharatul hadasi, suci dari hadas, wan najisi, dan dari najis. Badan kita nggak ada najisnya dan kita sudah wudu dari hadas kecil, sudah mandi kalau ada hadas besar. Yang ketiga waja'lul baiti, dan menjadikan Ka'bah ala yasarihi, pada bagian kiri kita. Jadi jangan muternya salah, Pak. Ka'bahnya di kanan kita. Tapi insya Allah nggak mungkin kita salah. Karena kalau kita tawaf salah, pasti nabrak orang. Ya. Nggak mungkin salah, nggak mungkin. Karena banyak orang yang tawaf. Ya. Nah, kalau salah alur itu kalau mungkin sendirian tidak ada temannya itu bisa. Ya. Tapi saya kira nggak pernah ada waktu senggang di tempat tawaf, enggak. Karena jam 12 malam pun ada orang yang tawaf. Ya. Silahkan dicek di live streamingnya Mekah. Ya. Kan tawafnya di live streaming kan itu kan. Nah itu nggak pernah ada kosongnya sama sekali. Yang keempat adalah wal ibtida, dan memulai minal hajaril aswad, dari hajar aswad. Jadi mulainya harus dari hajar aswad. Sebelum hajar aswad sudah kita mulai, nah, permulaannya itu enggak sah. Sahnya mulai dari hajar aswad. Startnya itu. Nah, untuk mengetahui hajar aswad, pemerintah Saudi sudah ngasih tanda di atas sama di bawah. Hajar aswadnya kan di sana. Sementara kita tidak bisa selalu mendekati hajar aswad. Nah, maka untuk yang di bawah itu di lantainya itu ada garisnya. Sehingga kalau sudah melewati garis, oh ini sudah startnya hajar aswad.
Atau kalau garisnya nggak kelihatan karena banyak orang yang berjubel di situ, nah, lihat bagian atas nih, nanti ada tanda bahwa di situ sebaris dengan Hajar Aswad. Kemudian yang kelima adalah wa muhadzatuhu, dan sejajar dengan Hajar Aswad bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya. Nah, jadi badan kita seluruhnya sejajar dengan Hajar Aswad. Yang keenam adalah wa kaunuhu, dan kondisi tawaf tadi sab'an, 7 kali putaran. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi, Pak. Sama dengan salat duhur, 4 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan mengatakan saya maremnya tawaf 10 kali, marem malah ora sah. Karena dia nambah-nambahi yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah sah kita salat duhur 8 rakaat? Tidak sah. Sama juga tawaf ditambah-tambahi, tidak sah. Karena sudah baku, dan Nabi mengatakan at-tawafu sholatun, tawaf sama dengan sholat. Nah, sehingga syarat-syarat yang ada pada sholat berlaku juga pada tawaf. Lupa gimana? Nah, kalau lupa sama dengan pas panjenengan sholat lupa. Gimana kalau pas sholat lupa? Diambil yang paling sedikit nih. Ragu-ragu 3 atau 4, ambil 3. Ragu-ragu 5 atau 6, ambil 5. Dan kalau kita ragu-ragu, kemudian ada orang memberitahu, Anda sudah pas 7, padahal kita ragu-ragu, nggak boleh kita percaya. Kita harus ngambil yang jumlah tersedikit. Tapi kalau sebaliknya, orang-orang mengatakan Anda baru 6, padahal kita merasa sudah 7. Nah, percayai orang tadi. Jadi pokoknya kalau ragu-ragu, ambil yang paling sedikit. Dan ini yang pernah terjadi pada saya kemarin. Saya ngitung dengan model fikir, kemudian teman saya ngitung dengan model jari. Kemudian setelah 7 kali putaran saya mengatakan sudah sempurna. Dia mengatakan kurang 1. Akhirnya saya mengatakan ya sudah, silahkan antum nambah, saya nggak nambah. Karena saya yakin ini sudah pas. Terus saya mikir, dia mengatakan 6, saya mengatakan 7. Berarti saya ragu-ragu. Udahlah, saya ngambil 6. Akhirnya saya bilang, ayo saya temani nambah 1 lagi. Jadi saya ngalah, karena apa? Ragu-ragu. Kemudian yang ketujuh adalah wa kaunuhu, dan kondisi tawaf tadi dakhilal masjid, di dalam masjid. Jadi kalau tawafnya di luar masjid enggak sah, Pak. Harus di dalam Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram kita tawaf, orang naik guna nih. Tidak ada apa? Nilainya sebagai ibadah, enggak ada. Karena memang tawaf itu satu ibadah. Nah, namanya ibadah itu harus persis perbuatan Nabi Muhammad SAW. Pernahkah beliau tawaf di luar masjid? Enggak pernah. Nah, berarti enggak bisa tawaf di luar masjid. Nah, sekarang masjidnya kan diperluas. Ketika diperluas, hukumnya itu mengikuti perluasan tadi. Karena kalau hukumnya tidak mengikuti perluasan, maka tidak cukup masjid yang dulu di masa Nabi hanya kecil, kemudian kita semua orang, jutaan orang tawaf di situ enggak cukup. Jadi diperluas, itu hukumnya juga ikut diperluas. Kemudian yang kedelapan adalah wa kharijal baiti, dan kondisinya itu di luar Ka'bah, wasyadzarwani, dan di luar dinding yang bentuknya U itu, yang di samping Ka'bah. Wal hijri, dan di luarnya hijir. Hijir itu adalah yang bagian dalamnya dinding U tadi. Jadi tawafnya tidak boleh di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah tidak sah, karena berarti belum mengelilingi Ka'bah. Harus di luar U tadi, karena U tadi itu sebenarnya adalah area bangunan Ka'bah. Tapi karena bangunan Ka'bahnya tidak dibangun sesuai pembangunan Nabi Ibrahim, akhirnya dikasih tanda oleh orang-orang dengan bangunan U tadi, ya. Sehingga kalau kita tawaf masuk ke dalam bangunan U tidak sah, ya, karena berarti belum mengelilingi Ka'bah, tapi baru mengelilingi sebagian Ka'bah. Maka syadzarwan ini adalah tembok yang U-nya itu, ya, sementara yang bagian dalamnya tembok namanya hijir atau hijir Ismail. Lebih tepatnya kita sebut hijir, bukan hijir Ismail. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan Nabi Ismail sama sekali. Nggak ada kaitannya dengan Nabi Ismail kok disebut hijir Ismail, orang nyambung. Tapi sudah jadi istilah populer, orang-orang menyebutnya sebagai hijir Ismail. Baik, ini tadi yang wajib-wajib nih. Sekarang yang sunnah.
Beliau mengatakan wa min sunanihi, adapun dari sunnah-sunnahnya tawaf. Yang pertama adalah al-masyu fihi, berjalan pada saat tawaf. Jadi tawaf itu jangan lari, Pak, berjalan, Pak. Loh kan katanya ada larinya. Nah, itu nanti penjelasannya di bawah. Hukum asalnya tawaf itu dengan berjalan. Yang kedua adalah wastilamul hajari, dan menyentuh hajar, yaitu hajar aswad. Nyentuh itu dengan tangan, tangan tangan kanan. Setelah kita sentuh, kemudian kita cium bagian telapak tangan yang tersentuh. Tapi kalau desak-desaan, tidak usah panjenengan desak-desaan. Kenapa? Karena ibadah itu dilakukan dengan perlahan-lahan, bukan dengan desak-desaan. Sama dengan sholat itu loh. Sholat itu juga begitu, kita berjalan dari rumah ke masjid, jangan lari-lari, tapi santai, perjalanannya santai. Yang ketiga adalah watakbilu, dan mencium hajar aswad. Nah, kalau mencium itu dengan mulut, kalau menyentuh tadi dengan tangan. Yang keempat adalah wawat'u, dan meletakkan jabhatihi, jidatnya, alaihi, di atas hajar aswad. Berarti yang diletakkan di hajar aswad tiga: tangan, mulut, jidat. Jidat diletakkan di hajar aswad, ini namanya sujud pada hajar aswad. Tapi kenapa beliau sebutkan kata-kata letakkan jidat? Karena ternyata sebagian orang nggak paham apa itu sujud di atas hajar aswad. Ketika saya jelaskan disunnahkan untuk mencium dan sujud pada hajar aswad, ada yang bingung, apa bedanya mencium sama sujud? Saya jawab, berarti Anda belum punya istri. Karena nggak bisa membedakan antara cium dengan sujud. Kalau udah punya istri pasti tahu, namanya mencium dengan mulut, nah sujud dengan jidat. Makanya di sini disebutkan diletakkan jidat di atasnya supaya orang paham. Dan ini pendapat jumhur bahwasanya sunnah untuk sujud di atas hajar aswad selain Imam Malik. Imam Malik mengatakan bid'ah, padahal hadisnya sahih. Nah, bisa jadi Imam Malik belum pernah mendengar hadis tersebut. Kemudian yang kelima adalah wastilamu, dan menyentuh juga ar-ruknil yamani, sudut yamani. Sudut yamani itu adalah sudut yang sebelum hajar aswad. Jadi kita hajar aswad, kemudian ketemu sudut syami, ketemu lagi sudut syami, kemudian ketemu dengan sudut yamani. Disebut yamani karena menghadap ke arah Yaman. Jadi ini Mekah, kemudian utaranya sana adalah Madinah, nah area yang lain adalah di sana adalah ada Yaman. Kemudian sunnah berikutnya wal azkar, dan membaca zikir-zikir fi kulli marratin, pada setiap kali putaran. Jadi ketika tawaf jangan diam, Pak, tapi hendaklah berzikir. Zikirnya apa? Nabi tidak menentukan. Adapun dalam buku-buku haji dan umroh biasanya disebutkan putaran pertama baca zikir ini, putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini. Semuanya itu tidak ada dalilnya dari Nabi. Nah, sebenarnya tujuannya orang-orang itu membuat wirid-wirid tertentu itu supaya kita tidak lupa ngitung putarannya, Pak. Jadi kalau udah kita siapkan, oh putaran pertama wiridnya ini, putaran kedua wiridnya ini. Nah, nanti ketika kita sudah membaca wirid terakhir, jadi tahu, oh ini yang ketujuh. Sebenarnya tujuannya bagus. Tapi ya tadi, antum malah mengatakan, malah yang bingung. Soalnya apa? Wiridnya angel-angel. Nah, orang Indonesia, orang Jawa-Jawa tidak paham bahasa Arab, kasih wirid-wirid angel-angel, malah mumet, do malah mumet nih. Nah, makanya zikirnya bebas saja. Kalau saya dulu pakai teori tahlil, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sudah dapat 4 kan? Tambah la haula wala quwata illa billah. Dapat 5 kan? Tambah sholawat. Dapat 6 kan? Nah, tambah satu lagi doa. Nah, sehingga saya cara ngitungnya itu dengan apa? Dengan metode wirid tertentu. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Seperti yang setelah salat itu loh. Nah, kemudian tambah la haula wala quwata illa billah, tambah sholawat, tambah doa. Nah, sehingga saya sudah bisa ngitung 7 kali putaran ini sudah pas. Makanya saya tadi berselisih dengan teman karena tadi, oh saya sudah sampai doa kok. Kamu masih ngitung 6, kamu yang salah nih. Dia mengatakan, loh, saya pakai jari loh, Ustaz. Jariku pas itu nih. Sembuh sing bener sing tinggi. Pokoknya kita berselisih waktu itu dan akhirnya saya ikut dia. Nah, untuk zikir ini ada satu yang diajarkan Nabi, satu tok.
Yaitu antara rukun Yamani sampai dengan rukun Aswad kita membaca doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh enggak pakai wa qina nih. Coba kita lihat nih. Oh ada Pak nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pakai wa qina Pak. Ini riwayat Abu Dawud sahih. Ini antara Yamani sampai Hajar Aswad Toktil. Selain itu enggak ada yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah dari Hajar Aswad sampai ke pintu itu namanya disebut multazam. Multazam itu tempat yang mustajab doa. Nah, sehingga dari Hajar Aswad panjenengan berjalan sampai ke pintu Ka'bah itu doanya yang kenceng, Pak. Kenceng maksudnya yang sungguh-sungguh. Panjenengan butuh apa? Minta. Butuh surga. Allahumma as'alukal jannah. Butuh duit. Allahumma as'aluka duit. Nggo nyaur utang. Nah, masa utang iso haji. Ya mungkin aja toh. Punya apa? Punya celengan sudah diniatkan haji tapi ternyata malah aja utang. Apa? Ya mungkin dihajikan, mungkin diumrohkan. Saya 2 kali juga diajak orang. Kemudian berikutnya wala yusannu dan tidak disunahkan lil mar'ati bagi perempuan. Nah, ibu-ibu tidak disunahkan al istilam, nyentuh Hajar Aswad enggak disunahkan, Bu. Wat takbil dan mencium Hajar Aswad enggak disunahkan, Bu. Illa kecuali fi khalwati matafin, pada saat kosongnya tempat tawaf. Nah, ini banyak orang enggak paham, Pak. Ibu-ibu nekat desak-desakan sama bapak-bapak. Waduh, parah nih. Makanya waktu tawaf saya nggak mau deketi Kak, Hajar Aswad. Bukan karena nggak mau mencium, bukan. Karena ada 2 kemadorotan. Madorot pertama, sikut-sikutan lho, Pak. Jadi ibadah kok kayak ngono kuwi piye kuwi. Yang kedua, cewek-cewek ikut-ikut. Jadi kalau kita deket-deket situ itu nanti pasti ketemu cewek-cewek. Waduh, parah ini. Jadi 2 kerusakan di situ. Ini gara-gara orang tidak pelajari fikih. Makanya sejak dulu saya sampaikan, pelajaran fikih penting. Supaya kita paham apa yang harus kita lakukan dan paham apa yang harus kita hindarkan. Ini banyak orang nggak paham. Bahkan sebagian orang itu menyentuh Hajar Aswad, kemudian suruh temannya untuk memvideokan. Videokan ya, saya mau ke sana. Wah, pas dia kotot ke sana itu, kemudian sudah berhasil mencium di videokan dia minta mana videonya tadi, diviralkan. Ini bukan ibadah kalau begini pamer namanya. Nah, apalagi distatuskan aku wis berhasil mencium. Itu namanya istalama bibatil, mencium secara batil. Padahal dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Hajar Aswad ini akan menjadi saksi besok di akhirat bagi orang-orang yang istalama bihaqqin, menyentuhnya dengan hak. Nah, kalau menyentuhnya untuk pamer, untuk riya, untuk diviralkan, itu berarti bibatil, enggak ada nilainya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Jangan selfie-selfie pas ibadah. Kalau selesai ibadah silahkan. Jadi tolong kalau kita pengen potret di depan Ka'bah misalnya, itu jangan pas tawaf. Tunggu tawafnya selesai. Tawaf selesai, ibadah selesai kan? Nah, silahkan foto silahkan. Bagi yang suka foto nih, saya nggak suka foto-foto, jadi nggak ada bekasnya. Berikutnya, wa yusannu dan disunahkan lirrajul bagi laki-laki ar-ramalu untuk lari-lari kecil fi thalathatil awal pada 3 putaran yang pertama. Fi tawafin pada tawaf yang ba'dahu sa'yun, setelahnya ada sa'i. Nah, jadi lari-lari kecil itu bukan setiap tawaf, Pak. Syaratnya 2. Syarat pertama, lari kecil itu adalah tawaf yang setelahnya ada sa'i. Istilahnya tawaf kudum atau tawaf fardu untuk yang umroh tadi. Karena setelah tawaf kudum atau tawaf fardu dalam umroh kita kemudian sa'i. Sehingga kalau setelahnya tidak ada sa'i berarti tidak ada lari kecil. Kemudian syarat yang kedua, lari kecilnya hanya 3 kali putaran rok. 1, 2, 3. Yang 4, 5, 6, 7 itu berjalan. Kemudian disunahkan juga wal ittiba' dan ittiba' yaitu menyingkapkan pundak yang kanan fihi pada tawaf tersebut.
Tawaf apa? Tawaf yang setelahnya ada sa'i. Namanya tawaf apa? Tawaf kudum atau tawaf fardu bagi orang yang umrah tadi. Disunahkan juga ini dua ini khusus untuk laki-laki nih. Lari kecil ini khusus untuk laki-laki, jadi perempuan tidak. Dan ittiba ini juga khusus laki-laki, perempuan tidak. Nah, sekarang kembali kepada sunnah tawaf yang melanjutkan yang tadi. Tadi kan sudah ada 6 sunnah tawaf tadi. Sekarang sunnah yang ketujuh. Wal qurbu, dan mendekat minal baiti, kepada Ka'bah. Laki atau perempuan sama ya. Sunnahnya mendekat kepada Ka'bah kalau bisa. Dan kalau kita dekat kepada Ka'bah, putarannya jadi ringan. Nah, tapi kalau semakin jauh, putarannya jadi semakin lama. Dan kemarin karena kita umrohnya Ramadan, itu kan berjubel sekali Pak. Untuk masuk ke dalam mataf yang dekat Ka'bah, sudah nggak bisa. Tempatnya sudah penuh. Kalau mau longgar itu pas siang, karena siang orang-orang kan lapar pada istirahat. Kalau malam udah nggak bisa masuk. Nah, sehingga kita dilempar oleh para polisi itu di lantai 2, 3, 4 gitu. Nah, dilempar ke sana itu muternya jadi semakin jauh. Saya hitung itu muternya sampai 45 menit, Pak. 45 menit. Jadi hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Itu tanpa istirahat nih. Kalau pakai istirahat-istirahat ya lebih lama lagi. 45 menit dibagi 7 kali putaran. Berarti satu putaran berapa menit? 7 atau 6 menit. Ya, sekitar itu. Nah, ternyata yang tidak sering jalan-jalan capek juga Pak. Karena jalan-jalan 45 menit. Coba panjenengan dari sini ke Masjid Al-Abror. Itu berapa menit? Kira-kira. 1 jam. Nah, berarti kira-kira segitulah perjalanannya itu lama gitu. Maka kalau bisa mendekat nih. Tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya semakin banyak. Karena orang tawaf itu mendapatkan 3 fadilah. Fadilah pertama, ketika dia tawaf sama dengan dia sedang salat. Kata Nabi SAW, tawaf adalah salat. Fadilah yang kedua, orang yang tawaf itu satu langkahnya mendapatkan pahala dan satu langkah lagi digugurkan dosa. Fadilah yang ketiga, bahwasanya orang melakukan tawaf 7 kali putaran sempurna, itu nilainya sama dengan memerdekakan budak. Saya ulang lagi, fadilahnya seperti sholat, kemudian satu langkah, satunya menggugurkan dosa, satunya menambah pahala, kemudian satu lagi adalah sama dengan memerdekakan budak. Sunnah ke-8 wal muwalat, dan berkesinambungan. Artinya tanpa leren, tanpa istirahat, terus. Tapi ini hanya sunnah. Seandainya kita istirahat dulu, nggak apa-apa. Apalagi yang batal, batal kemudian wudhu dulu. Nah, tentu saja kan pakai istirahat, nggak apa-apa. Tapi silahkan panjenengan mengikuti mazhab Hanafi, nggak apa-apa. Bahwasanya orang batal melanjutkan tawafnya masih sah. Kalau kita pakai mayoritas ulama, batal itu tidak boleh melanjutkan tawaf. Harus wudhu dulu. Tapi faktanya sekarang ini banyak orang yang mengikuti mazhab Hanafi. Saking susahnya ke kamar kecil. Karena sekarang sudah diperluas, sehingga kamar kecilnya agak jauh. Orang tidak semuanya mudah untuk cari kamar kecil, Pak. Yang suka bingungan, itu suruh cari kamar kecil, ketemu-temu. Kalau orang yang mudah untuk cari, ya insya Allah gampang. Dan qadarullah saya termasuk orang yang tidak mudah Pak cari-cari tempat begitu. Jadi suruh cari kamar kecil, saya ngajak teman. Kenapa? Karena nggak ngajak ke teman, nanti nggak bisa balik saya Pak. Sampai kamar kecil, habis itu mau balik, mumet kita lah nih, mau neng di mumet nih. Nah, maka pakai madhab Hanafi nggak apa-apa. Lanjut batal nggak apa-apa. Yang penting bukan hadas besar ya. Kalau hadas besar nggak boleh. Sunnah ke-9 wan niyatu, dan niat. Maksudnya ketika tawaf tadi, lanjutkan niatnya. Lanjutkan niatnya. Itu sunnah. Adapun sunnah, adapun niat yang wajib itu adalah yang pertama kali pas kita ihram. Pas kita ihram, kita niat untuk umroh. Nah, itu sudah merangkup semua amalan umroh. Termasuk tawafnya sudah apa? Sudah dimasukkan dalam niat. Sehingga ketika tawaf melanjutkan niat-niat dimunculkan dalam hati itu hanya sunnah. Karena sudah terwakili oleh niat yang pertama.
Sunnah yang ke-10 wa rak'atani, dan 2 rakaat ba'dahu, setelah tawaf. Namanya apa? Sunnah tawaf. 2 rakaat ini dilakukan di balik makom Ibrahim kalau bisa. Kalau nggak bisa, dimanapun di masjid sah. Kemudian 2 rakaat ini sunnahnya, rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Sahih di dalam Sunan Abu Dawud. Sudah selesai tawaf. Kalau sudah selesai tawaf, ditutup dengan apa? 2 rakaat salat sunnah tawaf. Maka sebenarnya ada 2 sunnah lagi, tapi dilakukan tidak atau tidak juga tetap sah. Yaitu kita minum dulu dari air zam-zam. Tapi kalau ternyata desak-desakan, nggak mudah untuk cari zam-zam, ya nggak harus minum. Kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad untuk cium lagi Hajar Aswad. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah lanjut saja amalan berikutnya yaitu sa'i. Maka beliau mengatakan faslun, pasal baru fis sa'i, tentang sa'i. Ternyata sudah 50 menit saya bicara, Pak. Saya itu sebenarnya kalau bicara lama-lama itu ya bisa, Pak. Tapi khawatirnya itu fokusnya hilang gitu loh, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya tambah 1 pasal lagi. Wa wajibatus sa'i, dan wajib-wajibnya sa'i itu arbaatun, ada 4. Nah, berarti 4 ini harus dilakukan. Kalau tidak, sa'inya tidak sah. Apa saja? Yang pertama, ayyabda, bahwa dia mulai fil ula, pada putaran pertama, bis sofa, dengan sofa. Kalau kita mulainya dari marwah, maka putaran pertama tidak sah. Yang sah adalah putaran yang kedua. Sehingga nanti berarti muternya jadi 8 karena mulainya salah. Tapi insya Allah tidak akan salah karena sudah diarahkan ke jalur yang tepat. Yang kedua adalah wafithaniyati, dan pada putaran kedua bil marwah, dimulai dari marwah. Kemudian kewajiban yang ketiga wa kaunuhu, dan kondisi sa'i tadi sab'an, 7 kali putaran. Dari sofa ke marwah dihitung 1, dari marwah ke sofa dihitung kedua, terus, berarti terakhirnya itu di marwah. Kewajiban keempat wa ayyakuna, dan bahwasanya adalah sa'i tadi ba'da, setelah tawafi ruknin au kudumin, tawaf rukun atau tawaf kudum. Kalau orang haji berarti tawaf kudum, kalau orang umrah berarti tawaf rukun, ya, karena ketika kita umrah kemudian datang ke Mekah, kemudian kita tawaf, namanya tawaf rukun itu. Jadi harus sa'inya setelah tawaf. Jadi sudah urutan itu, Pak. Seperti sholat duhur, setelah itu sholat asar. Harus urutan begitu. Ya. Nggak bisa kita balik. Saya tak sholat asar dulu baru duhur, nggak bisa. Ya. Nah, maka juga begitu. Sa'inya setelah tawaf. Nggak bisa dibolak-balik. Ya. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya adalah 1, al-irtiqa, naik ala sofa, ke bukit sofa, wal marwati, dan bukit marwah, qamatan, dengan berdiri tegak. Maksudnya berdiri tegak ini adalah sekitar orang berdiri yang bisa melihat Ka'bah. Tapi faktanya sekarang ketika kita berada di atas sofa atau di atas marwah, melihat Ka'bah nggak bisa, sudah ketutup apa? Bangunan-bangunan, tembok-tembok. Nah, sehingga paling bisanya yang menghadap ke arah Ka'bah saja. Ya. Tapi kalau melihatnya nggak bisa, ya. Ketutupan. Ya. Sunnah berikutnya adalah wal azkar, dan membaca zikir-zikir. Zikirnya apa? Zikirnya disebutkan secara terperinci di dalam hadis Jabir dari riwayat Imam Muslim. Bahwasanya ketika kita mendekati sofa, kita mengucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Habis itu kemudian naik. Habis naik, kemudian nanti membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW di situ. Dan ketika putar-putar ini juga zikir, Pak. Nah, zikirnya sama dengan tawaf tadi. Nggak ada keputusan dari Nabi zikir tertentu, nggak ada. Sehingga panjenengan baca apa terserah, bebas. Waktu itu saya zikirnya pakai metode surat, Pak. Jadi saya hitung, ya. Al-Kautsar, Al-Kafirun, kemudian apa? Al-Fatah, An-Nasr, kemudian Al-Lahab, kemudian 3 kul. Pas nggih? 7. Nah, dia mulai dari Al-Kautsar sampai dengan An-Nas, nah itu 7 surat. Nah, sehingga supaya saya tidak salah dalam
putarannya itu saya pakai metode surat nih. Dan itu nggak ada dalilnya, tapi memang boleh kita membaca zikir apapun dan baca Quran termasuk zikir. Thumma kemudian ad-du'a'u berdoa salasan 3 kali ba'da kulli marratin setelah setiap kali putaran. Artinya setelah di atas sofa kita berdoa, kemudian di atas marwah berhenti dulu doa. Nanti sampai sofa berhenti lagi doa, sampai marwah berhenti lagi doa. Ada sebagian orang itu sampai marwah langsung Pak, seret, 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 nggak ada berhentinya. Ya boleh, karena ini hanya sunnah. Sekali lagi yang sunnah ini kalau ditinggalkan ibadahnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Sunnah yang keempat, wal masyu dan berjalan biasa awwalahu di awalnya sa'i wa akhirahu dan di akhirnya sa'i. Nah, jadi permulaannya berjalan, akhirannya berjalan. Berarti tengah-tengahnya ada lari kecil. Makanya sunnah yang kelima adalah wal adhu dan lari fil wasati pada tengah-tengahnya sa'i sofa marwah. Wa makanuhu dan tempat lari tersebut ma'rufun sudah diketahui. Maksudnya sudah dikasih tanda, Pak. Ada tanda hijau. Nah, jadi pokoknya melewati tanda hijau kita lari. Begitu tanda hijau selesai, jalan kaki. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan dibagi dua. Ingat-ingat ya, untuk perempuan dibagi dua. Apabila perempuan itu berjalan sendirian atau bersama rombongan perempuan, maka dia berjalan biasa. Apabila perempuan ini bersama suaminya, maka dia bisa ikut lari sama suaminya. Jadi untuk perempuan hukumnya dibagi dua dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia sendirian atau bersama rombongan perempuan, jalan. Kalau bersama laki-laki, ikut lari. Kenapa? At-tabi'u tabi', pengikut ngikuti. Rombongan perempuan, berarti yang diikuti adalah ketua rombongannya. Ketua rombongannya perempuan, berarti apa? Sama-sama jalan kaki. Yang diikuti adalah suaminya, suaminya lari, ya ikut lari. Itu madhab Syafi'i nggih. Kalau madhab yang lain saya nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari. Pasal berikutnya tentang wukuf, ini adalah perkara yang paling inti di dalam ibadah haji. Insya Allah kita bahas di waktu yang lain. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan silahkan.